Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan masuk dalam tema yang baru ya di dalam bulan ini, di dalam bulan Maret ini ya. Nah, tema minggu ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan terkait dengan menghidupi kehidupan rohani. Nah, kenapa tema ini dijadikan sebagai judul khotbah saya pada hari ini? Karena adalah begini, kita semua percaya dan kita semua tahu betul ya bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, hidup kita dipengaruhi dan didorong untuk hidup mengisi keinginan daging dalam hidup kita ya. Sebagai manusia yang berdosa, kita hidup entah berantah gitu ya, kita hidup tanpa aturan, kita hidup tanpa ada rasa bersalah, kita hidup tanpa ada memperhitungkan apa yang akan terjadi baik atau buruk itu gitu ya. Hari-hari ini kita dengar informasi berita terkait dengan penganiayaan yang terus terjadi ya antara sesama manusia gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada penegak hukum yang melakukan tindakan pembunuhan gitu ya, dan kemarin ada anak pejabat yang melakukan aksi kekerasan begitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya bisa melakukan hal-hal yang demikian? Tentu disinilah ada dualisme yang terjadi gitu ya. Orang-orang sebagai orang percaya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya atau kita hidup sebagai orang yang telah dipulihkan Tuhan dengan hidup di dalam dunia ini tetap sebagai orang percaya, tapi tetap hidup dengan kebiasaan lama, kedagingan kita, kehidupan kita yang lama. Artinya kekristenan kita itu hanya sebuah kamuflase gitu ya. Karena negara harus beragama, maka akhirnya kita memilih satu agama. Dan agama yang kita pilih mungkin lahir dari orang tua sebagai orang Kristen, akhirnya kita pilih sebagai orang Kristen. Tetapi dalam keagamaan kita itu kita tidak menghidupi nilai yang ada di dalam agama tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Perilaku kita, tindakan kita, kehidupan kita bertentangan dengan apa yang menjadi nilai dari agama tersebut. Khususnya dalam agama Kristen gitu ya, dalam kekristenan, nilai yang terjadi dalam kehidupan kita cenderung tidak mencerminkan bahwa perilaku kita itu sinergi atau selaras dengan apa yang kita percaya atau apa yang diajarkan di dalam kekristenan itu sendiri. Gitu ya. Kita tahu sekali banyak hal gitu kan, jangan berzina, tapi banyak orang berzina, betul ya, gitu ya. Jangan mencuri, tapi banyak orang mencuri, begitu. Bukan hanya mencuri dalam hal ambil barang seseorang gitu ya. Kemarin di tempatnya Pak Oni, rumahnya kemalingan gitu ya, terjadi begitu. Tapi bukan cuma itu, jangan pikir saudara mencuri itu hanya mengambil barang yang fisik yang nyata gitu, enggak. Mencuri ide juga itu juga mencuri. Mencuri waktu sekolah pun juga itu juga mencuri. Waktunya belum selesai pulang sekolah, ada pelajaran, kita bolos. Itu saudara mencuri waktu sekolah gitu loh. Gitu ya. Kerja pun juga demikian. Mencuri waktu kerja gitu loh. Jam kerja, jam istirahat, dia bukannya beristirahat tapi dia mengambil waktu yang lain untuk melakukan sesuatu. Sehingga akhirnya kembalinya terlambat. Itu juga mencuri. Tapi perilaku kita juga demikian kan. Masuk kerja waktunya sekian tapi kita datangnya telat gitu ya. Belum waktunya pulang, pulang paling cepat gitu. Datang paling terlambat, pulang paling cepat gitu ya. Itu juga bagian dari yang namanya mencuri. Berapa banyak kita yang hidup sebagai orang percaya, etika-etika yang sederhana yang demikian itu tidak mencerminkan nilai yang kita percayai atau nilai yang kita hidupi. Nah, oleh karena itu kita perlu merenungkan menjadi orang percaya, bagaimana kita hidup sebagai orang yang rohani. Kehidupan kerohanian kita itu harusnya menjadi dorongan dalam diri kita sehingga akhirnya mengaplikasikan dalam tindakan nyata itu sebagai bentuk bahwa kita telah dibenarkan, sebagai bentuk kita telah dipulihkan, sebagai bentuk kita telah mengalami pemurnian di dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga akhirnya mempengaruhi pola pikir kita, pola hati kita, perasaan kita, dan akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai itu sendiri dalam hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu saya ajak kita semua, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani
harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ayat pokoknya ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini ketika kita baca, saya selalu mengajak kita untuk membaca Alkitab itu, kalau seandainya kita baca dalam satu perikop tertentu, jangan lupa untuk baca perikop sebelumnya. Atau kita baca pada pasal tertentu, jangan lupa untuk baca minimal satu pasal sebelumnya dan satu pasal sesudahnya. Kenapa? Karena satu pasal yang kita baca atau satu perikop yang kita baca itu sering sekali itu merupakan sebuah kesatuan yang dipisahkan. Sehingga ketika kita mau tahu apa yang terjadi di situ, maka kita harus melihat sebelumnya. Kita mau melihat konteks dari ayat itu, kita harus melihat ayat sebelumnya atau kita harus melihat ayat sesudahnya. Nah, kalau seandainya kita baca, apakah ujuk-ujuk kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia dengan berkata bahwa saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba langsung Paulus mengatakan itu? Tidak. Kalau kita baca di pasal 5 sebelumnya, maka kita akan menemukan terkait dengan manusia rohani gitu ya. Orang-orang yang hidup menghasilkan buah-buah roh itu. Betul ya, dalam Galatia pasal 5 itu. Nah, saya mengutip di sini ayat 24 sampai ayat yang ke-26 untuk menghantarkan kita untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai ayat 26 berkata begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, perhatikan baik-baik ya, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dan baru masuk ke pasal 6 ayat 1 tadi, Paulus berkata, jadi orang-orang yang sudah menyalipkan kedagingannya itu di ayat 24 itu, dan segala hawa nafsunya itu, dan segala keinginannya itu, ketika dia sudah menjadi rohani, hidup di dalam rohani, maka dia harus sampai pada titik tertentu dalam hidupnya, ketika dia berjumpa dengan orang, ketika dia menghidupi hidupnya, bersosialisasi, berjumpa dengan orang lain, apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Kalau kita menemukan di dalam ayat yang pertama tadi, kita akan menemukan ini. Kalau seandainya kita berjumpa dengan orang yang melakukan pelanggaran, bagaimana dengan sikap kita? Apa yang tadi di awal contoh atau ilustrasi yang saya sampaikan itu terkait dengan berita perkembangan zaman sekarang itu ya. Kalau seandainya terjadi yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Apakah melampiaskan emosi kita sedemikian rupa gitu ya, sampai anak orang masuk rumah sakit begitu? Apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya kita menemukan ada orang yang bersalah kepada kita. Nah, perhatikan baik-baik, Paulus mengatakan dengan tegas gitu ya. Maka kamu yang rohani. Siapa kamu yang rohani ini?
Kamu yang telah menyalibkan hawa nafsumu, menyalibkan keinginan dagingmu itulah yang disebut sebagai seorang yang rohani. Ketika menemukan ada orang yang melakukan pelanggaran, maka apa yang harus kamu lakukan? Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Di dalam apa? Roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, pelanggaran itu bisa macam-macam. Kalau kita menemukan di dalam pasal sebelumnya terkait dengan kehidupan kedagingan, maka pelanggaran itu macam-macam akan kita ketemu gitu ya. Beberapa hal gitu ya, terkait dengan masalah pelanggaran misalkan. Ini bukan sebuah hal yang ekstrim, tapi sebuah hal yang sangat sederhana gitu ya. Sekali lagi ya, mohon maaf bagi teman-teman yang merokok ya gitu ya. Di Alkitab tidak mencatat rokok itu sebagai hal yang berdosa atau tidak gitu ya. Begitu ya. Tetapi nggak harus sampai ke Alkitab gitu loh. Dalam dunia kedokteran sudah menjelaskan bahwa hal itu dapat merusak tubuh. Nah, ketika kita mau bergaul dengan orang-orang yang demikian supaya mereka berhenti dari merokok begitu. Apakah kita juga harus merokok sama seperti mereka? Kan tentu tidak. Saya selalu berkata kepada teman-teman yang bertanya terkait dengan masalah etika ini ya. Boleh nggak orang Kristen tato? Boleh nggak orang Kristen merokok? Boleh nggak orang Kristen tindikan? Saya kembali pada titik akar awalnya gitu. Kenapa harus merokok? Kenapa harus tindikan? Kenapa harus tatoan? Ini dulu akar masalahnya harus kita jelaskan nih. Kenapa? Supaya apa kita tindikan? Supaya cantik. Itu mah perempuan. Supaya apa kita merokok? Supaya kelihatan keren? Supaya kelihatan jantan? Supaya kelihatan macho? Gitu. Untuk apa kita menggunakan tato? Supaya kelihatan garang gitu ya. Supaya kelihatan keren seperti itu. Kenapa? Tujuannya apa? Seperti itu. Nah, orang yang rohani, kata Paulus, ketika menemukan hal-hal yang demikian, yang sangat sederhana ini, maka kita harus menghadapinya dengan apa? Lemah lembut. Tidak kemudian akhirnya menegur dengan keras yang membuat orang sakit hati gitu ya. Makanya Paulus mengatakan itu di ayat 1 itu, supaya kamu jangan juga apa? Kena pencobaan. Gitu loh. Kadang-kadang kita yang mau menegur ini karena merasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka kita mau melakukan sebuah kebenaran, kita menegur dengan keras gitu ya, dan akhirnya kita pun juga jatuh di dalam dosa yang sama. Gitu ya, dosa yang sama ini bukan berarti kemudian ikut tato, ikut ngerokok, enggak. Kebencian, kepahitan, penghakiman, itu juga merupakan dosa. Kemudian apakah ada dosa besar, dosa kecil, dosa menengah? Enggak ada. Semua dosa itu sama, gitu loh. Makanya Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut, gitu loh. Enggak ada disebut upah dosa kalau seandainya merokok hukumannya segini, enggak gitu, enggak ada. Gitu loh. Di zaman perjanjian lama ada macam-macam hukumnya, tetapi ketika masuk dalam perjanjian baru, Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita bahwa dosa pada hakikatnya adalah bertentangan dengan Allah dan hukumannya adalah maut, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai orang percaya yang telah menyalipkan daging itu, menyalipkan keinginan itu, menyalipkan hawa nafsu itu dalam kehidupan kita? Kemudian kan muncul pertanyaan itu. Bagaimanakah ciri kehidupan yang rohani itu? Orang-orang yang telah menyalipkan kedagingannya itu. Ketika merenungkan hal ini saya menemukan ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama itu adalah memiliki roh yang lemah lembut. Di ayat 6 tadi, di ayat 1 tadi, pasal 6 tadi mengatakan bahwa saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, apa itu arti dari lemah lembut? Ada yang bisa bantu saya apa itu lemah lembut? Pernah nonton film Zootopia enggak? Pernah ya? Ada yang namanya kukang itu yang suka tukang ngetik itu gitu ya. Apakah begitu? Apakah lemah lembut itu kalau bergerak gitu? Ngomongnya Gia Clay gitu?
Apakah itu lemah lembut? Misael, Abed, Gebet. Apakah begitu? Apakah itu lemah lembut? Kadang-kadang kita mengerti arti lemah lembut demikian. Orang yang halus, orang yang pelan, orang yang slow gitu ya. Itu orangnya, wah orangnya itu lemah lembut banget gitu ya. Tapi apakah itu lemah lembut yang dimaksudkan dalam Alkitab? Kalau kita merenungkan apa arti dari lemah lembut itu, maka kita akan menemukan hal ini. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan itu adalah pros gitu ya. Yang berarti kelembutan, kerendahan hati, perhatian dan tidak kasar. Tapi perhatikan baik-baik ini saudaraku yang terkasih. Kata pros ini juga sering digunakan untuk menggambarkan terkait dengan seekor kuda liar yang sementara dalam proses penjinakan itu juga menggunakan kata pros itu, lemah lembut itu. Artinya bisa diterjemahkan dengan sederhana adalah orang yang mau berubah dalam hidupnya. Itu lemah lembut itu. Artinya dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu apa yang baik, dia tahu apa yang benar, dan dia tahu memanfaatkan waktu yang tepat untuk digunakan. Itu lemah lembut, itu karakter lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bukan berbicara terkait dengan gaya jalannya yang pelan, gaya bicaranya yang pelan, bukan itu. Tapi hati yang mau tunduk terhadap perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Gitu ya. Makanya di dalam Matius pasal 11 ayat 29 Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan." Hati yang mau diubahkan, hati yang mau menerima kasih karunia Tuhan dan akhirnya tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya, itulah yang disebut dengan lemah lembut itu. Ada salah satu contoh yang paling menarik di Alkitab yang dimana Alkitab mengatakan bahwa cuma satu orang ini yang hatinya paling lembut sekali. Ada yang tahu siapa? Musa. Di dalam Bilangan pasal 12 kalau tidak salah ya, ayat yang ketiga Alkitab mencatat bahwa Musa itu adalah orang yang hatinya paling lembut di dalam dunia ini. Begitu. Salah satu contoh yang menarik yang bisa kita lihat dari sikap hati Musa yang mendapati bangsa Israel sementara bersalah kepada dia. Kalau teman-teman baca di pasal sebelumnya, di pasal 11 itu terkait dengan bangsa Israel pengen makan daging. Gitu ya, pernah tahu ya dengar cerita itu ya ketika Tuhan memberikan mereka burung puyuh itu ya. Di Bilangan pasal 11 itu. Suatu ketika bangsa Israel ada orang yang mengeluh bersama-sama dengan kelompoknya berkata begini, kalau seandainya kita di Mesir itu kita bisa makan daging gitu ya. Bisa enak gitu loh makan daging. Bisa makan prei dan seterusnya begitu. Di sini kita nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa makan daging gitu loh. Nah, kabar terkait dengan mereka mengeluh akan makan daging ini sampai ke telinganya Musa. Dan perhatikan baik-baik, kalau teman-teman baca di dalam Bilangan pasal 11 itu menemukan bahwa Musa melihat itu sebagai sesuatu yang jahat. Tapi Musa tidak langsung menegur bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia datang kepada Tuhan, dia mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah saya harus memomong mereka? Tuhan yang memanggil mereka. Tapi kenapa tanggungan ini harus dia pikul? Mereka minta daging. Dari mana aku bisa kasih makan mereka daging? Musa mengeluh di hadapan Tuhan terkait dengan hal itu. Musa merasa bahwa beban yang begitu berat yang dia miliki. Kalau seandainya kita lihat raja-raja yang lain dalam tanda petik ya, yang memimpin umatnya, kalau seandainya ada umat yang demikian terhadap rajanya, maka apa yang terjadi? Orangnya pasti akan ditangkap, kemudian akan dipersekusi, akan mendapatkan eksekusi gitu ya. Kenapa? Karena menghina atau merendahkan raja, martabat raja. Tapi Musa tidak demikian. Dia tahu waktu yang tepat, dan langkah yang tepat untuk dia lakukan. Dia tidak langsung mengambil tindakan terhadap hal itu, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia mengeluh di hadapan Tuhan dan berkata hal demikian. Dia mengatakan bahwa orang-orang ini minta daging Tuhan. Dari mana aku bisa kasih makan mereka daging? Kemudian Tuhan menjanjikan melalui Musa kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan mereka daging. Berapa lama? Ada yang tahu? Berapa lama mereka akan makan daging? Tuhan janjikan. 1 hari kah? 2 hari kah? 3 hari kah? Ada yang tahu? Berapa lama? 1 bulan penuh Tuhan akan kasih mereka makan daging. Musa bilang, masa Tuhan begitu? Berapa banyak yang harus dikasih makan Tuhan?
Berapa banyak kambing yang harus disembelih, berapa banyak ikan yang harus ditangkap untuk kasih makan orang-orang ini. Di dalam ayat itu, di dalam Bilangan pasal 11 itu keterangan yang dikasih tahu oleh Musa, semua umatnya itu biasanya cenderungnya itu cuma kepala keluarga yang dihitung ya. Ada 600.000 orang Tuhan. Berapa banyak kambing yang harus dipotong, berapa banyak ikan yang harus ditangkap untuk kasih makan semua orang selama 1 bulan. Tapi Tuhan bilang, Musa, kemarin ya, ayat kemarin yang saya kutip di dalam Instagram itu ya. Tuhan berkata kepada Musa, masa Tuhan yang maha kuasa nggak bisa lakukan hal itu? Kemudian akhirnya Tuhan menggenapi dengan apa? Mengirimkan burung puyuh untuk mereka bisa makan daging. Begitu. Itu hati yang lemah lembut, saudara. Dia tahu waktu yang tepat kapan, dia tahu tindakan yang tepat itu apa terhadap kesalahan atau terhadap pelanggaran yang dimiliki oleh orang lain kepada dia. Oleh karena itu maka Paulus mengatakan, kamu yang rohani, gitu ya, harus menegur mereka dengan apa? Roh yang lemah lembut, memimpin mereka kepada kebenaran dengan dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri untuk tidak kena pencobaan juga, seperti itu. Jadi, seorang yang lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas, lemah, atau selalu mengalah. Lemah lembut itu berarti memiliki penguasaan diri dalam bersikap. Tidak mudah terpancing emosi dan mampu menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita pahami bahwa sikap hati ini bukan hanya berlaku di dalam lingkungan gereja. Kadang-kadang kita bisa menerima seseorang, atau kita bisa menghargai seseorang, atau kita bisa mengasihi seseorang, karena kita berada dalam suatu ruang lingkungan yang sama. Komunitas yang paling kecil misalkan keluarga, gitu ya. Kita bisa mengasihi ayah kita ya karena kita mengasihi, karena dia ayah kita. Kita bisa mengasihi saudara kita ya karena dia saudara kita, dia adik kita, dia kakak kita. Tapi kita akan lebih sulit mengasihi kepada tetangga atau kepada teman-teman yang lain. Begitu ya. Begitu juga sebagai orang percaya, kita akan lebih mudah mengasihi kepada orang-orang yang satu gereja, satu komsel. Bahkan mungkin dalam gereja yang besar mungkin satu komsel dia bisa mengasihi, tapi satu gereja belum tentu gitu ya, karena nggak kenal satu dengan yang lain seperti itu. Tapi konsep memiliki hati yang lemah lembut ini bukan ada syaratnya kepada siapa yang lemah lembut itu. Kenapa? Karena ketika kita menyalipkan daging di dalam pasal 5 tadi kita baca itu, menyalipkan keinginan kita, menyalipkan hawa nafsu kita, maka kita to the point bahwa kita itu adalah seorang yang telah hidup dengan kehidupan rohani yang baru. Artinya dalam keadaan apapun kita itu orang yang lemah lembut. Kelemah lembutan kita itu terpancar bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Kelemah lembutan itu terpancar bukan hanya kepada orang yang memiliki hubungan dengan kita. Kelemah lembutan itu terpancar bukan hanya kepada ruang lingkup pergaulan kita saja. Tetapi kelemah lembutan kita itu terpancar melampaui itu semua. Baik di gereja, baik dalam ruang kerja kita, baik di dalam ruang keluarga kita, maupun di dalam ruang pergaulan-pergaulan kita pun semua itu terpancar. Kenapa? Karena kelemah lembutan itu yang ada dalam diri seseorang yang rohani itu merupakan bagian esensi dirinya sendiri. Jadi itu bukan kamuflase atau topeng. Jadi ketika dia di gereja baru dia pakai kelemah lembutan itu. Ketika dia di kantor dia melepaskan kelemah lembutan itu. Ketika dia berada di keluarga dia pakai itu kelemah lembutan itu. Tapi ketika dia berada di dalam ruang yang lain dia melepaskan kelemah lembutan itu. Enggak begitu. Ketika kita menyalipkan daging itu dan hidup di dalam kelemah lembutan itu sudah menjadi bagian di dalam diri kita ini sebagai orang yang rohani itu. Jadi dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang lemah lembut itu. Sekali lagi, lemah lembut itu bukan lemah, bukan suka mengalah, dan seterusnya. Tetapi sikap yang memiliki penguasaan diri dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersikap dengan baik. Tidak mudah terpancing emosi, dan mampu menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, orang-orang yang hidup di dalam kerohanian kita, gitu ya, sebagai manusia rohani,
maka kita akan hidup dengan mempraktekkan kasih di dalam semua tindakan kita sebagai orang percaya. Makanya di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Nah saudara-saudara, ini sebuah kontras yang Alkitab ajarkan kepada kita ya. Keadaan dunia semakin hari semakin buruk, betul tidak? Apa yang tadi saya sampaikan itu kan sebuah keadaan yang nyata terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini gitu ya. Terjadi angka kejahatan yang semakin meningkat, kelakuan amoral yang semakin terjadi banyak begitu ya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu bukan hanya terjadi pada saat ini saudaraku yang terkasih. Di dalam Alkitab sudah menubuatkan hal tersebut. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4, maka kita akan menemukan gambaran bahwa manusia-manusia akhir zaman akan hidup dengan hal-hal yang demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 4, Paulus mengatakan ini ya kepada Timotius. Keadaan manusia pada akhir zaman. Maka apa yang kita temukan keadaan manusia pada akhir zaman itu seperti apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jangan berharap saudara kita hidup di makin hari itu kita akan hidup semakin enak gitu loh sebagai orang percaya. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita pada masa-masa terakhir, pada hari-hari terakhir bahwa kita akan hidup dalam masa yang semakin sukar. Kenapa kita hidup dalam masa semakin sukar? Ada alasannya yang dijabarkan di dalam Alkitab. Kenapa? Yang pertama adalah ayat 2 itu ya, manusia akan mulai mencintai dirinya sendiri. Nah, tanda orang mencintai dirinya sendiri itu apa? Egois, serakah, gitu ya. Baru-baru ini juga kita dengar berita gitu ya, seorang pegawai pajak dalam notabene menurut berita yang ada, dia adalah seorang Kristen gitu ya. Tapi melakukan penggelapan pajak yang begitu luar biasa gitu ya. Katanya rumahnya itu 60 M gitu ya, tetapi pajak yang dibayar cuma 300 ribu. Gedung ini saja yang mungkin harga pasarannya itu nggak sampai 2 M gitu ya, pajaknya itu 541 ribu, saya hafal. Gedung ini, ruko kita ini. Lebih mahal daripada rumah yang 60 M itu bayar pajak kita. Begitu loh, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya gitu. Kaget? Enggak. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengajarkan hari-hari terakhir orang akan hidup dengan semakin sukar. Kenapa? Yang pertama, dia itu akan menjadi apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Saudara, berapa banyak orang yang kita temukan sekarang gitu ya, yang hidup dengan janji, obral janji. Banyak sekali gitu loh terjadi. Hanya asal spekulasi bicara, pintar bicara, maka kita bisa mendapatkan keuntungan. Suka membual, suka menyombongkan diri. Berbicara hanya terkait dengan prioritas, berbicara terkait dengan masalah capaian-capaian tentang dirinya di masa lalu gitu loh. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Apakah itu salah? Secara duniawi itu tidak salah, gitu loh. Orang harus membranding dirinya, betul? Betul ya. Tetapi secara alkitabiah itu sebuah hal yang keliru. Kenapa? Karena kita sadar bahwa apa yang kita capai, apa yang kita bisa dapatkan dalam hidup kita itu bukan karena hasil usaha kita. Tapi itu semua adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu menjadi terang dengan menggambarkan apa yang kita punya. Tapi kemuliaan itu harus milik Tuhan, bukan milik kita. Sehingga ketika kita bicara, kita nggak akan asal bicara, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Saya sudah rintis gereja, saya sudah penginjilan, saya sudah membaptis berapa ribu orang. Bukan, itu bukan kita. Itu semua anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan. Ketika kita dapat melakukan itu, orang harus berjumpa Kristus di dalam hidup kita. Bukan justru melihat kita lebih besar daripada pemberitaan akan Injil itu sendiri. Kita hanya alat, hanya setitik lah, atau lebih kecil lagi titik gitu ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya.
Kemudian yang berikutnya, Paulus memberikan identifikasi terkait orang-orang yang hidup di akhir zaman ini seperti apa. Mereka menjadi pemfitnah, gitu loh. Orang mulai suka memfitnah, berbohong untuk apa? Memuaskan terkait dengan dirinya. Dan saudara-saudara, itu tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup pergaulan di luar sana, saudara. Tapi banyak juga orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ketika mereka mau melayani atau mau melamar kerja pun, mereka juga harus melakukan hal-hal yang demikian. Nah, orang yang sudah rohani tadi kata Paulus apa? Menyalibkan apa? Hawa nafsunya, menyalibkan kedagingannya, menyalibkan keinginannya, hidup secara rohani. Nah, ketika kita melihat apa yang terjadi saat ini, maka kita tidak lagi hidup dengan demikian. Apalagi contoh orang yang hidup di dalam akhir zaman ini yang dikatakan oleh Paulus. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dalam konteks ini adalah nilai kebenaran yang disampaikan di dalam kekristenan yang kita percaya itu ya, dalam kehidupan kita. Mulai banyak anak-anak yang gak peduli sama orang tua, gak taat sama orang tua, gak hormat sama orang tua gitu loh. Kemudian apa lagi? Tidak tahu mengasihi. Orang yang egois tentu dia akan sinergi dengan orang yang tidak tahu mengasihi. Gak punya empati terhadap orang lain. Kemudian tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perhatikan baik-baik. Ini adalah fakta yang ada di zaman ini dan kita hidup di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai orang yang hidup di dalamnya, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih itu di dalam tengah-tengah kehidupan yang ada zaman ini? Jadi, dunia berprinsip bahwa memberi atau berkorban adalah sebuah kerugian yang besar karena kita kehilangan sesuatu. Tetapi seorang percaya, seorang Kristen, rohani harus berprinsip seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, apa yang diajarkan oleh Alkitab? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berapa banyak orang yang datang ke gereja dan merasa aku kok kosong ya, kok tidak dapat apa-apa ya. Kenapa? Karena saudara datang untuk mau menerima, bukan datang untuk mau memberi sesuatu. Orang yang datang mau memberi sesuatu itu artinya apa? Dia mengosongkan dirinya terkait dengan apa yang dia punya. Sehingga ketika dia datang ke gereja, dia akan mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Kenapa? Karena kan dia mau melepaskan apa yang ada dalam dirinya kepada orang lain. Tapi kalau dia datang dengan berharap untuk dia mendapatkan sesuatu tanpa dia mau melepaskan sesuatu kepada orang lain, tidak akan pernah bisa. Sangat sederhana begini. Di Kupang itu kan kalau seandainya kita mau pergi Natalan gitu ya, pergi apa kalau di sini itu apa istilahnya kalau lebaran? Silaturahmi gitu ya. Nah, di Kupang itu Natalan silaturahminya. Nah, anak-anak itu suka pergi ke kemana-mana begitu. Nah, kebiasaannya anak-anak kalau seandainya mereka pergi ya, karena saya merasakan masa itu, ketika kita pergi jabat tangan kepada rumah orang lain gitu, tetangga begitu, maka apa yang terjadi? Kalau seandainya dia punya snack yang enak, maka kita diizinkan untuk bawa pulang. Iya, jadi ambil masukin saku. Jadi kalau seandainya anak-anak mulai pergi selamat itu ya, silaturahmi itu, dulu itu celana-celana kargo itu, wah itu paling laku di bulan Desember itu. Kan kalau Desember itu selalu dikasih hadiah baju baru, celana baru kan. Sudah dipesan, mau celana yang sakunya banyak. Jadi kalau dia pergi kemana-mana dia bisa isi gitu, dia bisa dapat begitu. Nah kalau dia sudah full, dia nggak bisa lagi dapat apa-apa. Jadi kalau saya dia masuk di rumah pertama, ada kacang, dia masukin kacang gitu ya di sakunya gitu ya. Bukan cuma satu, tapi langsung semua dimasukin gitu ya. Masuk semua begitu. Nah giliran dia harus pergi ke rumah A, rumah B yang selanjutnya begitu. Ternyata ada lebih enak dari kacang, permen coklat gitu ya. Yang lumer di lidah itu. Begitu ya. Ketika dia mau ambil, udah nggak bisa lagi. Kenapa?
Karena sudah penuh, semuanya isinya penuh. Dia nggak mau melepaskan gitu loh, segala sesuatu yang dia punya. Maka dia tidak akan bisa mengisi sesuatu yang baru. Dia nggak akan bisa dapat sesuatu yang baru kalau dia tidak pernah mau melepaskan sesuatu yang ada dalam dirinya. Begitu. Jadi kalau seandainya kita datang ke gereja kemudian kita berkata bahwa kok saya nggak dapat apa-apa ya, kok saya kosong ya. Perhatikan baik-baik ini. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus melepaskan sesuatu dulu. Baru kita bisa mendapatkan sesuatu dulu. Jadi ini berbicara tentang apa? Kasih yang dipraktikkan. Makanya di ayat 2 dan ayat 10 Paulus berkata tadi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian yang kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Billy Graham berkata begini, jangan terpengaruh oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan palsu dunia ini, tetapi tempatkanlah Kristus dan kehendaknya sebagai yang utama dalam segala hal yang Anda lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya ya. Nah kemudian yang ketiga, orang yang hidup secara rohani itu apa? Lebih banyak evaluasi diri. Ayat 4, Paulus berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, ada satu kutipan yang bagus dari anonim ya, dia tidak menyebutkan namanya. Selalu ada pelajaran baik dari setiap kejadian yang menyakitkan selama kamu mau mengintrospeksi diri. Kita tidak akan pernah mendapatkan pelajaran yang berharga dari segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah mau mengintrospeksi diri. Tapi ketika kita mulai mengintrospeksi diri dalam hal yang sekecil apapun, pasti ada sesuatu yang berharga yang akan kita temukan di sana dalam hidup kita. Oleh karena itu, mengevaluasi diri itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, saudaraku yang terkasih, maka kita harus paham bahwa kita selalu berada dalam proses pembaharuan. Terus menerus dalam hidup kita sebagai orang yang telah diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kalau seandainya kita masih ada dalam dunia ini tapi kita sudah stop mengevaluasi diri, maka itu menjadi langkah kemunduran kita sebagai orang percaya. Kita sudah tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan lagi. Kenapa? Karena kita sudah stop mengevaluasi diri, sudah stop mengintrospeksi diri. Makanya Paulus mengatakan tadi, tiap-tiap orang harus menguji pekerjaannya masing-masing. Kita semua harus menguji diri kita semua masing-masing. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, apakah kita semakin hari sudah menjadi serupa dengan Kristus atau belum? Apakah kita sudah puas menjadi orang percaya yang demikian ini, pada hari ini seperti ini saja? Apakah kita sudah puas dengan semua progres dalam kehidupan kita, dalam pembaharuan budi dalam hidup kita ini, sampai hari ini saja? Maka kita tidak akan menjadi pribadi yang menjadi lebih baik. Itu juga terjadi di dalam segala aspek hidup kita, saudara. Sangat sederhana, contoh misalkan kita mau berhenti rokok, misalkan seperti itu ya. Saya dulu gitu ya, mau berhenti rokok gitu ya. Saya selalu mengevaluasi diri saya terus-menerus terkait dengan hal tersebut. Sampai akhirnya saya bisa sampai titik di mana melepaskan rokok itu. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen sudah stop, tidak lagi mengevaluasi, ya sudah saya mau rokok sendiri kok, beli sendiri kok, duit sendiri kok, gitu ya. Ya sudah kalau mati ya ngurus diri sendiri gitu loh, nggak usah orang lain yang kuburin gitu kan. Kalau sakit ya sudah ngurus diri sendiri gitu ya, nggak usah pergi ke dokter gitu ya, nggak usah nyusahin istrimu, anakmu, saudara-saudaramu yang ngurus kamu gitu ya. Kan duitmu sendiri gitu ya, tubuhmu sendiri, kamu mau rokok ya rokok sendiri gitu ya. Ya sudah nanti kalau sakit ya jangan ngurus-ngurus orang lain gitu ya, suruh orang lain ngurus gitu ya. Ya itu intermezzo. Tapi saya berpikirnya begini, ketika mau berhenti untuk merokok gitu ya, sehari 3 kali, berhenti 2 kali, kadang-kadang balik lagi 3 kali, kadang-kadang bahkan lebih 4-5 kali gitu ya, terus menerus. Tapi saya tidak berpuas diri dengan itu. Saya mulai mencoba untuk mengevaluasi, oh ini salah nih, berarti hari ini begini, oh harus dikurangin.
Akhirnya satu hari bisa cuma satu kali gitu. Tapi apakah puas satu hari cuma satu kali aja? Enggak, goalnya adalah harus berhenti total. Berhenti total. Gitu ya. Dan akhirnya mulai bolong. Sehari satu, besok enggak. Mulai 2 hari sekali. Mulai 3 hari sekali. Mulai seminggu sekali. Mulai sebulan sekali. Dan akhirnya berhenti pol semuanya. Kenapa? Karena selalu mengevaluasi diri saya terkait dengan kekurangan saya yang itu. Kalau kita misalkan menjadi orang yang suka marah-marah gitu ya, dalam hidup kita, emosi kita, temperamen kita yang semakin tiap harinya itu spanningnya tinggi terus begitu. Kalau kita mau terjadi perubahan dalam diri kita, maka kita harus mengevaluasi diri kita terus menerus tiap hari. Hari ini saya sudah marah-marah berapa kali? Menyakiti orang-orang terdekat saya berapa kali? Sepedas apa toh? Begitu ya. Sekuat apa toh kata-katanya seperti itu dalam hari ini. Besok, maka saya akan mengevaluasi diri saya lagi. Bagaimana dengan kemarin, hari ini seperti apa. Dan akhirnya lama-kelamaan, akhirnya berkurang. Terus menerus. Kenapa? Karena kita terlalu sering mengevaluasi diri kita. Melihat apa yang, menguji selalu pekerjaan baik yang kita kerjakan dalam hidup kita. Tapi berbahayanya adalah ketika kita berhenti mengevaluasi diri. Maka apa yang terjadi? Di ayat tadi Paulus mengatakan di ayat 4 itu ya. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri ketika dia menguji dirinya kan. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah ini menjadi indikasi. Kalau kita tidak menguji diri kita sendiri akan apa yang kita lakukan dalam diri kita sendiri. Maka apa yang terjadi? Kita akan melihat keadaan orang lain. Kita mulai mengevaluasi orang lain ketika kita gagal. Ini menjadi persoalan. Gitu loh. Kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa bergerak, kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai mengevaluasi orang lain. Dan sampai akhirnya kita menghakimi orang lain. Nah terkait dengan mengevaluasi diri ini juga Yesus mengajarkan kepada kita gitu ya. Di dalam Matius pasal 7, Tuhan Yesus berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Di ayat yang ketiga, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini yang terjadi saudaraku yang terkasih. Ketika kita mulai berhenti mengevaluasi diri, kita akan mulai mengevaluasi orang lain. Ketika kita berhenti menguji pekerjaan yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita mulai menguji orang lain gitu loh dalam hidup kita. Dan kita akan terjebak di dalamnya. Menarik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Saya kasih ada dalam 2 versi gitu ya, dalam terjemahan baru dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita akan melihat maknanya lebih dalam gitu ya. Tetapi aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Dia mengevaluasi dirinya, menempa dirinya sehingga dia menjadi seorang pribadi penginjil yang ketika dia memberitakan Injil jangan sampai dia sendiri ditolak. Karena dia melakukan apa yang dia katakan, apa yang diajarkan itu. Di ayat yang sama, dalam terjemahan yang lain, dalam versinya bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Gitu loh. Oleh karena itu kehidupan rohani itu adalah kehidupan yang terus belajar dan belajar begitu. Sehingga proses pengevaluasian diri itu harusnya menjadi bagian terdahulu dalam hidup kita. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik mungkin menyakitkan, mungkin berat dalam hidup kita. Atau mungkin kegagalan yang kita alami dalam hidup kita. Mulailah terlebih dahulu mengevaluasi diri kita sendiri. Sebab kalau seandainya kita berhenti atau kita tidak melakukan evaluasi diri sendiri, maka kita akan mengevaluasi orang-orang yang lain. Kita akan mulai mencari alasan-alasan eksternal. Begitu. Kita mulai menyalahkan waktu, kita menyalahkan tempat, menyalahkan bos, menyalahkan teman, menyalahkan istri, menyalahkan anak dan seterusnya. Padahal semuanya itu ada di dalam diri kita. Ada satu teori menarik dalam ilmu psikologi gitu ya, terkait dengan pembelajaran gitu. Dalam diri manusia itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama dia akan melihat contoh.
Kedua, dia akan melihat teladan dari contoh itu. Dan yang ketiga adalah faktor internal dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi poin penting. Faktor eksternal itu, teladan yang kita lihat itu siapa? Dan apa yang dia lakukan itu siapa? Apa yang dia lakukan. Jadi siapa yang melakukan dan apa yang dia lakukan. Internal ini akan menjadi penting adalah apa? Ketika dia membuka dirinya benar-benar mengikuti apa yang menjadi teladan itu. Sehingga akhirnya dia menjadi serupa dengan apa yang dia ikutin tadi. Itu proses pertumbuhan pembelajaran seseorang. Tapi dia akan menjadi masalah adalah kenapa kok kita menjadi orang Kristen selalunya demikian. Selalu terus hidup di dalam dosa, berkutat pada masalah yang sama dalam hidup kita. Karena apa? Karena faktor internal ini. Kita contoh yang kita pegang adalah apa yang ditampilkan dalam Alkitab. Teladannya diceritakan, nilai-nilainya begitu. Tapi kok kita tetap hidup demikian dalam hidup kita? Kenapa? Karena faktor internal ini, kita tidak membuka diri kita untuk benar-benar mendapatkan nilai itu dalam hidup kita. Respon kita menentukan kehidupan kita selanjutnya. Respon kita menentukan kita akan menjadi apa di kemudian hari terkait dengan contoh dan teladan iman yang kita punya. Paulus, dia hidup untuk menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Dengan demikian, dia tahu apa yang dia dengar. Pada zaman itu kan belum ada Alkitab gitu ya. Pada zaman itu belum ada perjanjian baru. Pada zaman itu dia mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, murid-murid yang lain, dalam pertemuan-pertemuan ibadah dalam gereja pada saat itu. Dia memiliki respon yang baik. Dia menerima itu, kemudian dia membuka diri terhadap hal itu, sehingga dia mengejar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 itu dia mengatakan dia mengempleng dirinya sedemikian rupa dalam dirinya, sehingga ketika dia memberitakan Injil jangan sampai dia ditolak. Nah, kita pun akhirnya ini menjadi pembelajaran sebagai orang percaya. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita masih terus berproses dalam hidup kita. Ketika kita tidak lagi mengevaluasi diri, tidak menguji diri kita sendiri, maka kita akan mengalami kemunduran, stagnasi, dan akhirnya tidak akan mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, menghidupi kehidupan rohani kita itu bagaimana caranya? Yang pertama, milikilah roh yang lemah lembut. Sekali lagi, bukan pelan bicaranya, bukan lemah gemulai gitu ya, bukan ya. Tapi sikap di mana kita bisa memanage pengendalian diri dan pikiran yang dingin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, mempraktekkan kasih dalam diri kita. Bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tetapi kepada semua orang. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, adalah terus mengevaluasi diri kita sebagai orang percaya. Sehingga kita dapat bermegah terkait dengan apa yang telah kita capai sebagai orang percaya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang telah kami pelajari Tuhan. Biarkan kami hidup sebagai orang percaya dapat menghidupi kehidupan kami sebagai orang yang telah ditebus dengan menyalibkan kedagingan kami, menyalibkan hawa nafsu kami, menyalibkan keinginan kami. Dengan hidup secara rohani Tuhan dalam hidup kami. Di mana kami terus memiliki roh yang lemah lembut, mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, dan terus mengevaluasi diri kami. Sehingga kami pada akhirnya